Ya, baiklah, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Memang kalau sudah kebenaran itu ya, iblis-iblis itu selalu menghalangi lah. Ya. Baiklah. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kesempatan ini kita jumpa dalam firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan ini. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar. Urapi setiap hati kami, pendengaran kami. Biar mulut bibir hamba-Mu dalam penyertaan Tuhan. Kirim pasukan malaikat surga, tentara-tentara surga. Kirim untuk boleh memberikan kepada kami, yaitu perlindungan, penjagaan yang dari surga, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Engkau membentengi kami dari segala arah oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga setiap panah dari si jahat yang ditempa tidak ada yang berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita yang saya ambil daripada 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Ya, saya ulangi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Dasar dan bangunan. Kalau orang Kristen, dasar bangunannya itu adalah Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang siap menjadi orang Kristen, dasarnya itu harus Kristus, Yesus Kristus. Jadi ada apa di dalam Yesus Kristus? Yesus Kristus Dia adalah kebenaran. Dia adalah kasih, dia adalah merangkul, dia adalah memberkati, menyembuhkan, memulihkan. Itu Yesus Kristus. Jadi barang siapa siap menjadi orang Kristen, harus itu dasarnya.
dasar kebenaran. Jadi kalau masuk di dalam hukum Tuhan dikatakan di dalam Keluaran pasal 20, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Lalu dikatakan lagi di sana adalah ya, jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku. Ya, jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku. Itu dasarnya. Jadi barang siapa yang menjadi orang Kristen harus siap menjadi orang yang melakukan itu. Nah, kalau kita beralih kepada, sedikit saya masuk kepada dasar negara Indonesia. Ya. Dasar negara Indonesia adakah? Ada. Dasar negara kita adalah Garuda Pancasila. Apa itu Garuda Pancasila? Dasar-dasar di sana ada. Jadi kalau kita mau menjabat sebagai negara Indonesia atau warga negara Indonesia, saya tidak pergi kepada kepemimpinan ya. Ini masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia harus siap menjadi orang yang berdasarkan Pancasila. Jadi kalau saya dulu sekolah itu yang dibilang dasar negara kita Garuda Pancasila. Ya, saya catat di sini. Dasar negara kita, dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 prinsip dasar, 5 sila yang menjadi filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta pedomannya. Jadi berarti kita akan berangkat dari titik itu, pedoman ya. Jadi saya menjadi warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia harus berangkat dari pedomannya. Pedomannya adalah Pancasila. Di sana ada apa? Dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Pancasila mengandung nilai apa? Ya, lebih pintar sebenarnya pemimpin ini. Ya, nilai apa? Nilai luhur seperti ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Jokowi dulu bilang itu. Dasar negara kita apa? Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi kerakyatan ini harus dipimpin oleh hikmat dengan segala kebijaksanaan gitu. Apa yang diminta Rasul Paulus, apa yang diminta oleh Raja Salomo dari Tuhan, berikanlah aku Tuhan hikmat. Saking pentingnya hikmat dalam kepemimpinan, Raja Saul minta hikmat dari Tuhan gitu. Karena apa? Di dalam dia berangkat dari pedomannya itu Pancasila, dia harus membawa hikmat gitu. Dalam kebijaksanaan, dalam bermusyawarah. Bermusyawarah ini kan gini, kita interaksi gitu. Adanya interaksi antara pemimpin dan masyarakat dengan dikatakan kebijaksanaan dalam bermusyawarat, perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dasarnya Pancasila. Saya baca ini, ya, saya baca 1. Kalau ini adalah gambar bintang ya di sini. Ini. Ya, gambar bintang dikatakan sila ketuhanan yang Maha Esa. 1, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak, garis bawah menolak, dan menolak paham anti Tuhan. Jadi kalau ada masyarakat Indonesia anti Tuhan, ditolak itu menurut dasar negara kita. Ya. Jadi kalau ada di masyarakat Indonesia, baik pemimpin baik tidak pemimpin anti Tuhan, ini yang perlu diketahui para pemimpin.
diselidiki kenapa kamu anti Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan di sini, pada prinsipnya bangsa Indonesia wajib. Kata wajib ini digarisbawahi untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa, berkeadaban. Ada di situ adab dan berkeadilan. Ya kan? Ini sampai ada 4 di sini. Nah, masuk kita kepada rantai. Ini rantai, ya. Dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa, dikatakan si nation state, ya saya tidak tahu berbahasa Inggris tapi coba-coba aja deh, yang merdeka bersatu. Jadi di dalam kebersatuan itu ada kemerdekaan gitu, tidak ada tekanan, tidak ada dihimpit, tidak ada, tetapi di dalam kebersatuan itu ada kemerdekaan dan ada berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa di dunia. Di dunia. Lah, ini lagi prinsip yang kedua di dalam kemanusiaan yang alam dapat. Dua-dua aja saya ambil. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Itu dasar negara kita itu, ya. Dua-dua aja saya baca, saudara. Nah, ini masuklah kita ini di dalam ini. Kalau dulu Bapak Soeharto presiden itu Golkari iko monang doi, itu nyanyinya itu di dalam bahasa Batak. Dia bilang sotung lupa hoina manusuk barigini, itu Golkar kata itu waktu Bapak Soeharto. Nah, sila persatuan Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara Indonesia ini didirikan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan negara untuk satu kelompok. Jadi negara Indonesia ini bukan negara satu kelompok. Sedikit saya katakan tentang begini kan. Jadi gini. Adakan kita dengarkan begini. Ini kan di Indonesia lebih banyak negara Muslim. Tapi Pancasila tidak bilang begitu. Garuda Pancasila tidak bilang begitu. Tapi dikatakan di sini pada prinsipnya menegaskan bahwa persatuan Indonesia bernapaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi yang pertama, pada prinsipnya menegaskan bahwa kita mendirikan suatu negara, memang saya mungkin dulu belum lahir di situ. Yang lahir mungkin di situ masih Bapak Soekarno. Ya, tapi saya baca di sini. Pada prinsipnya menegaskan bahwa kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan negara untuk satu kelompok maupun untuk satu golongan. Ini pohon beringin ini. Maaf saudara, saya agak semangat saya menyatakan kebenaran di dalam Garuda Pancasila ini. Yang keempat, nih banteng, ya. Ini dikatakan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah ini sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Apa itu hikmat? Tuhan katakan hikmat itu kebenaran. Kebenaran hikmat.
akal budi, pengertian, pengetahuan, kepandaian, kebenaran, keadilan. Itu hikmat. Kalau menurut agama orang Kristen, pada prinsipnya dikatakan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Pada prinsipnya menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan. Menjunjung tinggi kedaulatan. Jadi bukan asal, ibaratnya bukan asal pukul palu, puk. Ada hukum lakukan sekarang 1 jam, puk. Enggak kayak gitu. Menjunjung tinggi kedaulatan. Jadi di dalam bermusyawaratan itu ada kedaulatan, dijunjunglah itu tinggi. Jadi setelah sudah ada kebenaran, keadilan di sana, pukul palu, puk. Ya kan? Yang kedua, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia memelihara dan mengembangkan, ya, dipelihara dan dikembangkan, bukan dipelihara saja tapi tidak dikembangkan. Tapi dikatakan di sini memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mufakat dalam pengambilan setiap keputusan. Jadi di dalam setiap mengambil keputusan itu bermufakat. Tapi jangan lama-lama bermufakatnya. Ya, nanti dibandel-bandelin tapi enggak jadi-jadi. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini jalan musyawarah untuk bermufakat dapat menjaga keselamatan. Yang dijaga keselamatan, bukan kekacauan, bukan kacau balau yang di apa, tapi dia mau menjaga keselamatan supaya bangsa negara Indonesia itu, masyarakat itu selamat. Itu di sini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ya, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal, tidak dikenal diktator. Tidak mengenal diktator dan mayoritas dan tirani minoritas. Oke, yang kelima, pada prinsipnya bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan. Jadi apapun keputusan yang akan diambil di dalam bangsa Indonesia harus di dalam ketuhanan. Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Esa. Kalau di dalam orang Kristen, Tuhan yang Maha Esa itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang benar. Tetapi sila negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi orang Kristen tidak mengatakan itu. Pancasila itu kami yang paling dominan. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Enggak. Karena apa? Di sini di buku Pancasila ini ada dikatakan kita itu jangan mengelompokkan, enggak ada berkelompok-kelompok. Di negara kita Indonesia kesatuan gitu. Enggak ada karena kami. Enggak ada kayak gitu. Tapi yang diajarkan di sini, saya tidak menciptakan ini, tapi yang menciptakan ini adalah dari mungkin RI lah menciptakan itu, dari pemerintahan RI ini. Ya kan? Jadi saya sesuaikan dengan dasar yang di Alkitab gitu. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh. Sila keadilan. Ini.
Sila keadilan. Dikatakan di sini, pada prinsipnya negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh, jadi bukan main-main. Bukan main-main, bukan dianggap remeh segala sesuatu, itu enggak. Jadi pada prinsipnya negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu harus benar-benar dimajukan kayak gitu. Harus bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bangsa. Saya ulangi, harus bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Jadi ini saya bilang karena saya lihat di media ya, kayak macam seperti koruptor katanya kan. Saya tidak tahu kata koruptor itu dari mana itu. Yang saya tahu di Alkitab itu mencuri. Kalau koruptor nggak ada di Alkitab, jadi saya tidak mengerti tentang koruptor. Tapi yang saya tahu itu mencuri. Di Alkitab dikatakan jangan mencuri, tidak ada dikatakan jangan koruptor, tidak ada. Tetapi saya melihat di pembahasan di media-media ini dikatakan koruptor. Kalau sudah tahu dia contohnya apa yang dia miliki tidak punya dia, kenapa kayak macam sakit hati melepaskan gitu ya? Perasaan saya sih begitu. Kayak macam seperti saya contohnya, kalau contoh ada barang di rumah saya ini yang bukan barang saya, karena orang lupa ataupun karena orang ketinggalan, apakah saya tidak melepaskan? Saya harus lepaskan karena itu bukan barang saya gitu. Jadi itu saya pikir penyakit. Jadi apalagi namanya sudah dikatakan dia korupsi atau koruptor, atau ada barang yang bukan miliknya di rumahnya, tidak mau melepaskan. Saya tidak tahu. Tapi itu akan menjadi penyakit. Ya. Dikatakan di dalam sila keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh. Jadi tidak ada bagi dia tidak memiliki sosial dia. Enggak memiliki sosial. Atau memiliki sosial hanya sekelompok, hanya keluarga, enggak tahu. Tapi di sini diajarkan seluruh rakyat Indonesia kok. Jadi pada prinsipnya negara Indonesia didirikan pada prinsipnya negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Pada prinsipnya dalam negara Indonesia, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat dan berkeadilan bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pada prinsipnya negara Indonesia wajib menjamin, ya, negara Indonesia wajib menjamin. Jadi di sini ada dikatakan wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat dan berkeadilan. Itu yang saya lihat di sini. Jadi di sini ada dasar, ini gambarnya Pancasila. Ya, gambar Pancasila ini. Jadi saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menonton ataupun yang melihat video saya ini, mungkin yang melihatnya masyarakat biasa sama seperti saya, biar kita boleh sama-sama mendoakan supaya sila-sila dalam sila Pancasila itu boleh ditegakkan. Saya yakin kalau berangkat dari Pancasila, apa yang tertulis dalam sila Pancasila itu, kalau berangkat dari situ, semua bangsa atau masyarakat Indonesia, kalau berangkat dari situ, kalau itu pedomannya, sama seperti saya katakan tadi, Kristus kalau menjadi orang Kristen harus memang siap menjadi
pelaku sifat-sifat Kristus. Kalau orang Kristen harus siap menjadi pelaku sifat-sifat Kristus. Kalau menjadi masyarakat Indonesia harus siap menjadi pelaku sifat-sifat Garuda Pancasila yang dibuat di sana itu, yang dibuat para pendahulu kita. Para pendahulu kita, Bapak Soekarno yang membawa kemerdekaan itu. Bapak Soeharto yang presiden-presiden, lalu saya bilang Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak SBY, Bapak Habibie, ya. Tapi mereka masih hidup ya. Bapak SBY masih hidup, Bapak Jokowi masih hidup, Ibu Megawati masih hidup. Tapi biarlah para pemimpin-pemimpin itu tetap berdiri dalam sila Pancasila itu, termasuk yang memimpin sekarang pun. Saya yakin kalau ini terus kita bilang gini, ini dasarnya loh Pancasila. Contohnya meleset ke tempat lain gitu kan. Tapi begini-begini gitu, ada alasan lain. Itu enggak sesuai dengan sila Pancasila gitu. Bagaimanapun kata masyarakat itu, tetapi saya udah begini. Kalau tidak sesuai dengan sila Pancasila, kan bisa kita katakan masyarakat, kamu sudah berjalan di luar sila Pancasila. Kamu harus masuk lagi di sila Pancasila. Karena kita masyarakat Indonesia, kamu harus belajar sila Pancasila. Ya, sesuaikanlah perbuatan kita, penghasilan kita, pekerjaan kita, pergaulan kita, komunitas kita, persaudaraan kita sesuai dengan sila Pancasila supaya tidak ada yang memecah belah kita. Seperti itu. Karena negara kita ini, bangsa Indonesia bisa bergaul dengan negara-negara lain. Ya, saya mau itu yang bisa saya sampaikan saudara bagi pendengar. Jadi saya tidak tahu menaut tentang bagaimana hukum-hukum itu, undang-undang itu di apa, tapi kalau saya sebagai pendoa menjadi orang Kristen, dasar saya Yesus Kristus. Saya menjadi Indonesia, dasarnya Garuda Pancasila. Itu. Jadi nggak boleh saya katakan, oh saya memang orang Kristen begini, Pancasila nggak penting. Penting kali pun. Kalau saya berdiri di Indonesia, apa yang dikatakan oleh Pancasila, apa yang ditulis di sana, sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, saya lakukan itu. Kalau katakan bertuhan, ya bertuhan. Saya menyembah Tuhan, saya berdoa. Saya menguasai diri saya mengoreksi pribadi saya tidak melakukan yang jahat. Saya tidak melakukan mencuri. Saya bermasyarakat itu, saya tidak anti. Karena itu yang diajarkan di sila Pancasila. Tidak menguntungkan diri, tidak memperkaya diri. Itu dikatakan di sila Pancasila. Jadi saya, itu aja saya pikir yang dikerjakan dalam hidup saya. Dan biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh sedikit membuka pemahaman daripada pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bisa sama-sama menjalankan apa yang diarahkan di sila Pancasila. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk memberikan pengertian, pengetahuan, bahkan pemahaman, roh kerendahan hati. Engkau memberikan kepada kami semuanya untuk berjalannya, yaitu kebangsaan Indonesia, kemasyarakatan yang adil dan makmur. Urapilah Tuhan bangsa Indonesia, urapi hamba-Mu, urapi semua pendengar, urapi semua masyarakat Indonesia, supaya boleh masuk di dalam, yaitu mengarah kepada kehendak sila Pancasila. Terpuji nama Tuhan. Biarlah
burung Garuda Pancasila menjadi dasar yang tepat bagi kami. Memang sudah diberikan itu menjadi dasar negara kami. Biar kami boleh mengerjakannya dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketundukan kami kepada tuntunan daripada petunjuk pendidikan, pengetahuan, arahan daripada sila-sila Pancasila. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi semboyan negara kami yaitu Garuda Pancasila lah yang akan menuntun kami kepada kebenaran dan keadilan. Nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dipuji dan dimuliakan. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.